Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Fatimah Pujahra, kelas akuntansi 4D dengan nomor induk mahasiswa 20180610610153. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan pada perusahaan pertambangan yaitu PT Adaro Energi periode tahun 2016 sampai tahun 2020. Untuk melakukan analisis laporan yang kita butuhkan yaitu data neraca dan data-data laporan laba rugi. Untuk mendapatkan data neraca dan laporan laba rugi, kita bisa mendapatkannya dari annual report perusahaannya, yaitu saya mengambil perusahaan pertambangan PT Adaro Energi. Selanjutnya, untuk menganalisis laporan keuangan itu ada beberapa analisisnya, yaitu ada analisis perbandingan, analisis rasio, analisis common size, lalu ada analisis trend, analisis DuPont, analisis cross section, dan ada analisis time series. Langsung saja saya akan menjelaskan perhitungan mengenai analisis perbandingan. Di sini sudah ada analisis perbandingan laporan neraca pada perusahaan pertambangan yaitu PT Adaro Energi. Untuk sebelah kiri ini saya memasukkannya yaitu dari neraca, dan untuk sebelah kanannya ini untuk perhitungan perbandingannya. Untuk perhitungan perbandingannya itu menggunakan tahun 2016 sebagai perbandingannya, yaitu ada tahun 2017 atas 2016, tahun 2018 atas 2016, tahun 2019 atas 2016, tahun 2020 atas 2016. Untuk membandingkannya yaitu ada perhitungan pada kolom USD, ada perhitungan pada kolom presentasi, dan ada perhitungan pada kolom rasio. Untuk mencari perhitungan pada kolom USD, saya akan mencontohkan pada akun Cash in Bank. Pada tahun 2017 atas 2016, berarti saya akan menjelaskan perbandingannya 2017 atas 2016. Untuk mencari USD ini berarti kita menggunakannya neraca tahun 2017 dibagi dengan neraca tahun 2016, yaitu yang hasilnya nanti menjadi di bagian kolom USD. Dan untuk di bagian kolom persennya ini kita menggunakan USD tahun 2017 atas 2016 dibagi dengan 2016. Untuk perhitungan rasionya ini saya menggunakan rumusnya, yaitu ada neraca tahun 2017 dibagi dengan neraca tahun 2016. Untuk perhitungan akun selanjutnya itu rumusnya tetap sama dan bisa menggunakan langsung seret saja ke bawah karena rumusnya sama, jadi bisa memudahkan kita untuk pengerjaannya. Dan untuk tahun selanjutnya itu perhitungannya tetap sama, hanya berbeda pada tahun yang akan dibandingkannya, karena yang dibandingkannya itu semuanya atas 2016. Jadi untuk tahun 2018 atas 2016 ini menggunakannya yaitu neracanya neraca 2018 dan neraca 2016, karena untuk tahunnya ini dibandingkannya kan untuk tahun 2018 sama 2016. Jadi menggunakan neracanya yaitu hanya 2018 dan 2016. Selanjutnya yaitu ada analisis perbandingan pada laporan laba rugi. Untuk menghitung analisis laporan pada laporan laba rugi ini rumusnya tetap sama seperti tadi, yang digunakannya itu hanya tahun yang akan dibandingkan dengan tahun sekarang. Contohnya saya akan menjelaskan pada akun penjualan dan pendapatan usaha pada tahun 2017 atas 2016, karena di sini saya menggunakannya yaitu tahun 2016 sebagai tahun perbandingannya. Untuk kolom USD ini perhitungannya sama seperti di neraca tadi, yaitu
neraca tahun 2017 dikurangi dengan neraca tahun 2016, dan untuk rasionya ini USD tahun 2017 atas 2016 dibagi dengan neraca tahun 2016, dan untuk rasionya yaitu neraca 2017 dibagi dengan neraca 2016. Untuk tahun selanjutnya itu tetap perhitungan atau rumusnya itu tetap sama, hanya berbeda penggunaan neracanya saja. Untuk tahun 2018 berarti kita menggunakan neracanya itu tahun 2018 dan tahun 2016 sebagai tahun pembandingnya. Selanjutnya yaitu ada analisis rasio. Di sini ada analisis rasio industri yang ada beberapa macam rasio, yaitu ada rasio likuiditas, lalu ada rasio leverage, lalu ada rasio aktivitas, dan ada rasio profitabilitas. Di sini sudah ada rumus-rumusnya, kita tinggal memindahkannya saja dari neraca atau laba rugi. Saya akan mencontohkan perhitungan rasio likuiditas pada current ratio. Di sini ada total aktiva dibagi dengan hutang lancar. Total aktiva lancar dan hutang lancar ini adanya di neraca. Jadi kita bisa langsung saja memindahkannya dari neraca. Lalu ke bawahnya itu ada rasio leverage, sama data-datanya dari neraca atau ada dari laporan laba rugi. Dan untuk ke bawahnya itu ada rasio perbandingannya. Di sini PT Adaro Energi sebagai sampel perbandingan, yaitu ada rasio likuiditas. Di sini bagian current rasio, yaitu ada PT Adaro Energinya itu dari saya mengambil dari annual report-nya, dan untuk rasio industrinya itu saya mengambil dari atas tadi yang kita hitung itu. Dan setelah itu kita menambahkan diagramnya sebagai alat pembandingnya. Langsung bisa kita blok untuk menambahkan diagram, lalu ke insert, lalu pilih. Untuk ke bawahnya itu sama, untuk di rasio industrinya itu yang kita hitung tadi, dan untuk di rasio perusahaannya itu yang kita ambil dari annual report-nya. Selanjutnya yaitu ada analisis common size. Untuk analisis common size di sini sudah ada pada neraca konsolidasi untuk periodenya 2016 sampai dengan 2020. Untuk akunnya itu kita ambil dari neraca dan BSD-nya ini dari neraca. Untuk perhitungan common size-nya itu kita menggunakan rumus. Saya akan mencontohkan pada cash in bank, berarti rumusnya itu cash in bank dibagi dengan total aset. Untuk menggunakan total aset, lalu karena ini kan bagian aset, berarti kita dibagikannya dengan total aset, tetapi berbeda dengan pada akun liabilitas dan ekuitasnya itu kita menggunakan akun utang usaha dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas. Untuk perbedaannya itu untuk akun kas itu dibagikannya dengan total aset, dan untuk akun total liabilitas dan ekuitas itu dibagikannya dengan total liabilitas dan ekuitas. Untuk perhitungan tahun selanjutnya itu tetap sama. Di bagian aset dibagikannya dengan total aset, di bagian liabilitas dan ekuitasnya itu dibagi dengan liabilitas dan ekuitas. Lalu untuk ke bawahnya ada analis common size pada laporan laba rugi konsolidasi. Untuk akun dan nilainya ini, nilai di bagian USD ini saya ngambil dari laporan laba rugi tadi, dan untuk perhitungan common size-nya ini saya akan mencontohkan pada penjualan dan pendapatan usaha. Ini dibagi dengan penjualan pendapatan usaha. Untuk beban pokok penjualan dan pendapatannya itu sama, dibagi dengan
penjualan dan pendapatan usaha. Untuk ke bawahnya itu tetap sama, dibagi dengan penjualan dan pendapatan usaha. Untuk tahun selanjutnya itu perhitungannya tetap sama seperti tadi dengan penjualan dan pendapatan sebagai pembaginya. Selanjutnya ada perhitungan analisis tren. Di sini sudah ada di bagian neraca konsolidasi. Untuk ini datanya kita ambil dari neraca tadi, dan untuk sebelah kanannya ini ada analisis trennya yang sebagai 2016 sebagai tahun dasar, berarti sebagai pembaginya gitu ya. Kan ini rumusnya itu saya akan contohkan pada tahun 2017, berarti pada neraca tahun 2017 dibagi dengan neraca tahun 2016. Dan untuk tahun selanjutnya itu tetap sama, berarti tahun 2018 dibagi dengan tahun 2016. Karena di sini tahun 2016 sebagai tahun dasarnya, berarti semua tahun dibagi sama dengan tahun 2016. Untuk perhitungan ke bawahnya tinggal kita seret saja ke bawah karena sama saja perhitungannya seperti itu. Selanjutnya ada analisis DuPont. Untuk analisis DuPont ini, di bagian sini, di bagian sebelah kiri ini, kita bisa pindahkan dari akun neraca dan akun laporan laba rugi. Dan untuk bagian ini itu ada di perhitungan tadi, rasio dan analisis rasio, dan ada di bagian neraca atau laporan laba rugi. Untuk mencari net profit margin ini, kita menggunakan EAT dibagi dengan penjualan yang hasilnya menjadi net profit margin, yaitu 15,12%. Untuk mencari aset turnover, yang kita menggunakan penjualan dibagi dengan total aset yang hasilnya 0,39. Lalu untuk mencari ROI-nya, kita menggunakan net profit margin dibagi dengan aset turnover menjadi hasilnya 5,90. Dan untuk bagian mencari total liabilitas dalam modal, berarti dari sini, dan stockholder equity ini bisa dilihat dari annual report-nya atau dari laporan neracanya. Untuk mencari equity multiplier, berarti dari total liabilitas plus modal dibagi stockholder equity menjadi 1,2. Untuk mencari ROE-nya ini berarti dari ROI dibagi equity multiplier. Untuk tahun selanjutnya tetap sama perhitungannya seperti tadi, yang bisa kita langsung ambil dari neraca atau laporan laba rugi, dan ada juga yang dari analisis rasio. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis cross section. Untuk analisis cross section di sini sudah ada listed share atau saham yang beredar pada perusahaan PT Ado Energi. Untuk saham beredarnya ini saya mendapatkan dari annual report-nya atau ada di neraca bagian ekuitas, dan di sini total ekuitasnya itu dalam mata uang USD pada PT Ado Energi. Lalu ada nilai bukunya, untuk mencari nilai bukunya itu menggunakan rumus saham yang beredar dibagi dengan total ekuitas, itu hasilnya menjadi nilai buku. Untuk tahunnya itu ini. Tahunnya itu 2016 sampai dengan 2020. Lalu untuk nilai bukunya ini di bawahnya ada nilai buku di dalam mata uang rupiah, berarti kita merupiahkan dulu dengan $1 itu 13.463, berarti nilai buku dolar dikali dengan 13.463, karena $1 pada tahun 2016 itu segitu, berarti dikalikannya segitu.
Selanjutnya lalu ada return of asset ROA ini. Saya mendapat untuk return on asset ROA-nya ini saya mendapatkannya dari annual report-nya, annual report perusahaannya dipindahkan ke sini. Lalu selanjutnya ada perhitungan cross section-nya ini. 2016 sampai dengan 2020. Di sini ada kolom perusahaan, ada kolom tahunnya, yaitu ada ROA dan nilai bukunya. Untuk nilai ROA dan nilai bukunya itu kita dapatkan dari perhitungan tadi yang atas. Kita langsung pindahkan saja ke sini. Lalu untuk totalnya, karena ini hanya satu perusahaan, jadi totalnya ditulis sama saja. Dan untuk rata-rata aritmatikanya ini, ROA PT Adaro Energi dibagi 5, dan untuk nilai bukunya sama, nilai buku PT Adaro Energinya dibagi dengan 5, dan untuk nilai rata-rata tertimbangnya ini, PT Adaro Energi dibagi dengan totalnya. Lalu untuk mediannya ini menggunakan rumus median, lalu diblok. Dan selanjutnya yaitu ada analisis time series. Di sini sudah ada analisis time series PT Adaro Energi Trend ROA. Untuk ini, untuk ROA perusahaannya ini saya mendapatkan dari annual report-nya, dan untuk ROA industrinya ini saya mendapatkan dari analisis rasio tadi yang kita sudah hitung. Lalu di sini ada grafiknya yang menggunakan data-datanya dari tabel ini. Lalu ke bawahnya ada analisis tren menggunakan metode kuadrat terkecil. Di sini sudah ada kolom tahun, penjualan, lalu kode X, tahun, lalu ada kolom Y kali X dan X kuadrat. Di sini sudah ada dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Untuk penjualannya kita pakai dari laporan laba rugi, dan untuk kode X-nya itu dari sananya, dan untuk YX-nya itu berarti penjualan dikali kode X, hasilnya segini, dan untuk X2 ini berarti X ini dikuadratkan. Lalu untuk rumusnya ini ada A sama dengan jumlah Y dibagi N. Jumlah Y ini berarti total penjualannya dibagi dengan N ini berarti kurun waktu yang kita pakai itu kan 5 tahun, berarti dibagi 5 tahun. Dan untuk rumus yang ini, yang sebelahnya itu ada rumus B sama dengan jumlah YX dibagi X2. YX ini berarti yang total ini dipindahkan ke sini, dan X2-nya ini berarti 10 dipindahkan. Jadi persamaan trennya itu Y 3.078.864 ditambah 22.003. Lalu kita pindahkan ke sini untuk diperhitungkan, yaitu di sini ada kolom tahun, lalu ada kolom perhitungannya, yaitu data Y sama dengan 3.078.864 ditambah 22.3.000. Untuk perhitungannya yaitu berarti di tahun 2016 X-nya itu 2, min 2 berarti dikalikan dengan min 2. Untuk X 2017 X-nya itu min 1 berarti dikalikan min 1, dan untuk penjualannya ini kita pakai yang tadi, langsung pindahkan saja. Dan untuk analisis tren penjualannya ini data dari sini ditambahkan ke grafik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai analisis laporan keuangan pada perusahaan pertambangan PT Adaro Energi tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.